Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi wa jamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan salat subuh berjamaah, mari sama-sama kita mendengarkan kembali tausiah Ramadan yang mana subuh ini masih disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Husairi LC. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, para orang tua kami yang kami muliakan, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, zuriat, dan siapa saja yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Masyaallah muslimin muslimat rahimakumullah, melanjutkan tausiah kita yang kita sampaikan pada pertemuan malam tadi tentang satu hadis dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh 5 perawi, salah satunya Imam Bukhari, yang menunjukkan hadis ini sebagai hadis sahih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 hal tersebut ada pada seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Artinya nikmat menjadi mukmin. Apa yang 3 itu tentang halawatul iman sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu adalah dia menjadikan Allah dan Rasul yang paling dicintai dari apapun juga, termasuk dari mencintai dirinya sendiri. Dan itu hukumnya wajib bagi seorang muslim mukmin, karena ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kalau ada yang menjadikan Allah dan Rasul lebih dicintai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka Allah ancam, kalau seandainya orang tua kamu, anak kamu, saudara-saudara kamu, istri atau pasangan, suami kamu, pasangan hidup artinya, keluarga kaum kerabat kamu, harta yang kamu miliki,
perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya daripada Allah, tempat tinggal yang kamu sukai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjuang di jalannya, maka kata Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan peringatannya. Ini kan berarti sebuah ancaman. Kalau dengan kita menjadikan Allah yang selain Allah dan Rasul, berjuang di jalannya, lebih kita cintai. Contoh kecil sajalah, orang dalam berniaga saking takut ruginya, apalagi di bulan Ramadan. Banyak orang datang ke kedainya, sedangkan dia suami istri, tidak punya pekerja. Antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya masih buka kedainya, banyak yang beli. Lalu dengan dia, udahlah kita nanti sholat maghrib kita qadha saja. Ini banyak orang yang datang. Kalau kita tinggalkan, kalau gitu mama saja jaga. Wah, kada kawas suangannya banyak yang kayak ini. Kalau gitu gantian mama saja, bisa juga kamu ngurus semuanya. Akhirnya apa? Ya udahlah nanti diqadha. Padahal itu tidak dibenarkan mengqadha salat gagas hal seperti itu. Itu contoh kecil saja. Masih banyak lagi hal-hal yang lainnya. Yang bahkan ada demi kepentingan dunia, hal yang diharamkan Allah dipaksakannya untuk jadi halal. Lima tuharimu ma ahallallahu laka. Terbaliknya, kadang-kadang dia mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan baginya, karena demi kecintaannya kepada selain Allah. Maka oleh sebab itu, dengan kita silahkan melakukan introspeksi dalam kehidupan. Apakah kita termasuk orang yang sudah benar-benar mencintai Allah dan Rasul di atas segalanya? Bapak dan Ibu yang berbahagia, kecintaan kita kepada dunia kadang-kadang mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Kita hebat mengatakan dasar sikung ni kada berakal. Kita kan punya anak yang memang hitungannya masih kada berakal, umur 4 tahun, 5 tahun, menangisi sesuatu yang menurut kita sesuatu yang tidak bermakna. Contoh kecil, anak kita sedang asik main tutup botol. Tutup botol sedang asik dimainkannya. Lalu ada kawan yang merebut. Yang sama juga anak-anak, diambilnya. Lalu menangis dia. Kata kita, ya apalah cuma tutup botol. Nih mama kasih, jangankan tutup botol, dengan botol-botolnya sekaligus dan air yang ada di dalamnya, 1 dus dikasih. Ternyata dengan anak kita apa? Mau yang ini katanya, mau yang itu juga. Tahannya menangis itu. Tahan dia menangis, tahan dia marah. Kadang berusaha untuk merebut kembali yang tutup botol tadi. Yang dengan kita main, dasar ini kada bakal. Dasar ini kada bakal. Dan Allah singgung kita dengan firman-Nya, afala taqilun, apakah kalian tidak bakal? Siapa ya? Mereka yang masih memperebutkan di dunia ini sesuatu yang tak bernilai, sesuatu yang tak bermakna. Dunia ini tidak ada nilai, dunia ini tidak ada maknanya, tapi tahan berkelahian memperebutkannya. Nyawa saudaranya sanggup dia bunuh, dia ambil. Sanggup bermusuhan, hilang cinta, hilang kasih sayang, hilang silaturahmi hanya karena tutup botol. Dunia ini tak ada maknanya. Buktinya apa? Ketika meninggal ada yang berbawaan, ada yang kita bawa, nggak ada. Kenapa? Nggak bernilai, nggak bermakna. Kalau orang berakal nggak akan memperebutkannya. Hilang akal sehatnya. Kenapa? Kecintaan yang berlebihan kepada dunia yang fana. Bukan hanya hal seperti itu. Suami istri kadang ribut gara-gara yang sepele, cuma gara-gara pipit saja. Bayangin, gara-gara pipit orang bisa berkelahian. Bukankah karena orang Tuhan?
Suaminya bilang, mana pipitnya nih yang ganal tuh lah. Sekali kan diambilkan binya yang lurus. Aku nyampe yang ganal. Coba. Sanggup marah dengan istrinya. Ya. Gagal cuman masalah apa? Pipet. Salah mengambil gelas bisa berkelahi ya. Bahkan na'udzubillah jatuh talak. Wah ya Allah. Ini afala taqilun. Kada bakal lah. Itu bahasanya. Maka itu dengan kita dijelaskan di dalam Al-Quran, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara golongan manusia itu ada yang menjadi tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan Allah itu seperti atau sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan itu tidak benar. Yang benar adalah orang yang beriman, yang benar imannya asyaddu hubbalillah, sangat mencintai Allah. Orang yang benar berimannya itu merasakan manisnya iman ketika dunia dia tidak dapatkan. Enggak masalah. Dapat tidak masalah, tidak dapat tidak masalah. Kenapa? Karena mereka tidak mencintai dunia. Yang mereka cintai adalah Allah. Yang mereka cintai adalah Rasulullah. Yang dia tuju dalam hidupnya Allah dan Rasulullah. Anta maksudi wa ridhaka matlubi fa'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Orang kalau sudah mendapatkan kasih sayang Allah dan mendapatkan rasa sayang dan cinta yang kuat kepada Allah dan makrifat kepada Allah, maka sedikit pun dia tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia ini. Jabatan, ketika dia sudah ingin mengusahakan naik, nggak apa-apa, nggak stres. Ini ketika nyalonkan sekali kada duduk, pindah kemana? Ke Panam. Mana di Panam? Pekanbaru. Apa di situ? Rumah sakit jiwa. Nauzubillah, hilang stres. Kenapa? Kecintaan kepada dunia. Ketika dia beramal, banyak kita dengan kita ini yang beramal bukan karena cinta kepada Allah, tapi cinta kepada diri kita sendiri. Siapapun dengan kita, Bapak Ibu yang berbahagia, termasuk ulun, kalau beramal itu karena ingin masuk surga, supaya terhindar daripada siksa api neraka, mendapatkan kenikmatan dunia, itu beramal karena cinta dengan nafsu. Beramal karena nafsu, bukan benar-benar karena Allah. Orang kalau beramal karena Allah enggak ngurus masalah surga, enggak ngurus lagi neraka, enggak ngurus lagi dunia. Kenapa? Yakin Allah Maha Tahu, Allah yang mengurusi hidupnya. Cukup bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kada usah mengurusi urusan Allah. Ya Allah, jangan kada ingatlah aku sembahyang nih, pahalanya jangan kada ingat. Surga kenalah ya. Aku nih taat nih, lihat nih, sholat tahajud kada tertinggal, sholat duha kada tertinggal, baca Quran berapa kali khatam. Yang kada ingatlah, balas kena nih. Kalau dengan kita tahu dengan Allah nggak akan begitu. Maka itu dengan kita, kenapa bisa seperti itu? Karena belum kenal dengan Allah. Laula ta'arafu adamatil mahabbah. Kalau tak kenal maka tak cinta. Dan kalau benar cinta kita, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau benar cinta kita kepada Allah, pasti keseharian kita selalu mengikuti kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar kita dalam menteladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, benar cintanya kepadaku. Orang yang benar cinta kepadaku, dia akan bersamaku nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang benar cintanya kepada Allah, benar cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa merasakan manisnya iman. Yang ketiga dan keempat kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Demikian, terima kasih dan mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.